Bismillahirrahmanirrahim. Wa id, ketika. Jadi pokoknya kalau setiap ada kata id artinya ketika. Dan isinya itu cerita. Seperti yang sering kami sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu ada dua kata yang artinya ketika. Yang pertama id, yang kedua idza. Bedanya itu kalau id itu cerita-cerita yang sudah terjadi. Ya, Allah ulang itu cerita itu. Misalkan kan Allah menceritakan saat Nabi Musa seperti ini dulu. Pernah Nabi Musa melakukan seperti ini dulu kata Allah kan ya. Kemudian kalau idza itu biasanya cerita yang akan terjadi. Biasanya di dalamnya itu bercerita tentang hari kiamat. Coba kita perhatikan surat-surat ayat-ayat yang dalamnya isinya hari kiamat kan ya, yang menceritakan tentang hari kiamat. Semuanya pakai kata idza. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian apa lagi? Idza syamsu, idza sama'un syaqqat kan ya, idza waqa'atil waqi'ah. Dan itu kan artinya kalau kita mengartikan secara pas kan ya, ataupun secara aslinya kan ya, itu kan fi'il madhi. Ketika matahari telah, idza syamsu kuwirat, ketika matahari telah digulung. Idza sama'un syaqqat, ketika langit sudah terbelah. Sudah semuanya di situ. Tapi kenyataannya belum terjadi kan ya. Kenapa? Nah, karena ada idza. Nah, di situ idzanya ketikanya itu akan terjadi. Tapi pasti terjadi. Ya itu. Nah, itu perbedaannya antara idza dengan id. Kalau id itu satu ketika yang di dalamnya isinya cerita sesuatu yang sudah terjadi. Kalau idza itu sesuatu yang akan terjadi. Belum terjadi, akan terjadi, pasti terjadi ya. Id, ketika Nabi Musa al-kitabah, kitab, wa la'allakum, agar kalian, ataina kami memberikan, ataina kami memberikan, ataina apa artinya? Kami memberikan al-furqona, pembeda. Al-furqona, pembeda. Al-furqona apa artinya? Pembeda. Ini nama lain daripada kitab Taurat. Pertama Allah menyebutkan Alkitab, yang kedua Al-Furqan, sesuai dengan fungsinya. Al-Quran pun juga banyak nama. Ya, Al-Quran disebut sebagai Al-Huda, 7, kemudian juga Al-Furqan, pembeda. Maksudnya Al-Furqan itu al-fariq bainal haq wal batil, pemisah, pembeda antara perkara hak dan perkara batil. Al-Quran itu isinya dibedakan, yang hak, yang batil, yang batil. Makanya juga disebut sebagai Al-Furqan. Al-Quran juga disebut sebagai Alkitab. Makanya di awal-awal ayat dzalikal karena memang bentuknya itu kitab, makanya tulisan yang tercover namanya kitab, diberi nama Al-Furqan karena fungsinya di dalamnya itu untuk membedakan antara perkara hak dan perkara batil. Kemudian juga disebut sebagai Al-Quran yang berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca. Karena memang Al-Quran itu tulisannya bisa dibaca. Tidak seperti bahasa Suryani kan ya, makoli kan gitu kan ya. Itu kan susah dibaca tuh kan ya. Qoli rahmatin itu ngawur tuh kan ya. Seperti itu kan. Al-Quran kan enak dibacakannya, siapapun bisa kan ya. Siapapun ngerti, siapapun seneng kan ya. Kenapa? Memang sudah tersusun. Ya, tapi kalau bahasa-bahasanya orang sekarang yang lagi muncul kan ya, bahasa Suryani katanya kan ya, itu nggak tahu siapa kan ya. Ya, sudah nggak tersusun kan ya. Ngawur, ngaco kan ya, seperti itu kan ya.
bahasanya ya hilang haul lah pokoknya kan ya. Seperti itu. Al-Furqana beda. Tahtaduna kalian mendapat petunjuk. Tahtaduna kalian mendapat petunjuk. Tahtaduna. Apa artinya? Kalian mendapat petunjuk. Al-Furqana ataina. Kami memberikan. Al-Furqana. Tahtaduna. Kali yang mendapat petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah dan ketika ataina kami memberikan Nabi Musa al-kitabah, kitab dan al-furqana, pembeda, la'allakum, agar kalian tahtaduna, kalian mendapat petunjuk. Ataina Musa al-kitabah dan al-furqana la'allakum tahtaduna, kalian mendapat petunjuk. Kita baca dan agar kalian dapat petunjuk. Sekali lagi, dan ketika tunjuk di atasnya, kemudian kami memaafkan atas kalian dari sesudah itu, agar di atasnya lagi, dan kami menjanjikan Musa 4 kali dan terus kamu atas kalian dari sesudah, agar kalian dan agar. Jadi kata Allah, di saat kami Allah memberikan Nabi Musa sebuah kitab, setelah Nabi Musa itu menjalankan perintah Allah untuk bermeditasi di Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam. Kalau di ayat lain Allah mengatakan 30 tambah 10. Sama jumlahnya, cuma di sana dirinci 30 hari nambah lagi 10 hari. Itu 40. Kalau di sini Allah langsung sebutkan 40 malam. Kan yang 40 hari ya sama harinya juga kan ya. Sekalipun 40 malam sama harinya kan nggak mungkin malamnya, kan harinya nggak ada. Hanya semalam ya sehari. Kemudian kata Allah, wa id ataina Musal kitabah, dan ketika kami berikan Nabi Musa kitab, yaitu kitab Taurat, wal furqon, dan al furqon, yaitu tadi itu kan ya. Nah, karena nama lain kitab Taurat itu al-furqon, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Tujuan Allah memberikan kitab pada setiap kaum itu agar mereka hidupnya terarah, kan ya. Karena kitab itu nanti yang membimbing, yang memberikan petunjuk jalan hidupnya. Sehingga kitab ini, baik itu Taurat, Injil, Zabur, di dalamnya semuanya itu isinya itu memuatkan ya, memuat akan arahan-arahan hidup manusia, memuat petunjuk-petunjuk kan ya, memuat di dalamnya itu tata cara menjalani hidup kan ya, baik tata cara menjalani hidupnya manusia dengan Allah maupun antar sesama kan ya. Sehingga isinya itu tauhid kan ya, tauhid keimanan kepada Allah, kemudian juga isinya ibadah kan ya. Apalagi Al-Qur'an yang lebih lengkap kan ya.
Nah, karena Al-Quran itu pengatur segala kehidupan manusia. Apapun itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu juga mengatur tentang muamalah, sosial, akhlak, bahkan politik. Hanya seperti yang ada dalam surat Al-Maidah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'akum min dunil mu'minin. Itu kan artinya Al-Quran itu menjelaskan ataupun menyampaikan tentang politik. Bagaimana cara kita untuk berpolitik, kan ya. Jangan sampai kita terjatuh kepada politik-politik yang dilarang. Kata Allah itu intinya, wahai orang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin selain daripada orang-orang beriman. Jadi Allah itu dalam berpolitik dilarang. Kan ya, Allah melarang dalam berpolitik kita ini, kan ya, itu dilarang untuk memilih yang akan menjadikan kandidat pemimpin itu nanti mereka-mereka yang bukan orang-orang beriman. Ya. Jadi dari situ sebenarnya kita itu harus pandai, kan, harus cerdas, kan ya. Siapa nanti yang akan saya pilih? Oh, cari di situ. Oh, ternyata di situ ada orang non muslimnya. Jangan, kan ya. Harus memilih orang-orang kandidatnya itu baik pemimpin maupun wakilnya yang muslim. Karena ini perintah Allah, kan ya. Ya, sebaik pemimpin itu kan nanti yang mengatur, kan ya. Kenapa kok Allah larang? Karena nanti takut, kan ya. Kebijakannya itu nanti merugikan umat Islam, apalagi kita tinggal di tempat mayoritas muslim. Jadi kita harus betul-betul ikut pada Al-Quran. Ya, jadi kalau ada orang berbicara Al-Quran itu, agama Islam tidak berbicara tentang masalah politik, itu salah, kan ya. Al-Quran sendiri berbicara tentang masalah politik, kan ya, seperti itu, kan ya. Ya, karena politik itu ya pengaturan, strategi bagaimana cara kita menjalani hidup, baik itu kita bermasyarakat, kan ya, berbangsa dan juga bernegara. Nah, seperti itu, ya. Jadi kata Allah, dan ketika kami berikan Nabi Musa kitab wal furqan la'allakum tahtadun. Tujuannya ya, Allah berikan kitab kepada setiap masing-masing umat. Nah, baik Nabi Musa, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi semuanya sampai pada Nabi kita Muhammad SAW, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk, agar kita ini terarah hidupnya, terbimbing hidupnya itu mengarah kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus menuju keselamatan dan juga lurus menuju surganya Allah. Makanya Al-Quran harus kita jadikan sebagai pegangan. Kata Rasulullah bahwa saya tinggalkan pada kalian itu dua perkara, siapa yang berpegang teguh kepada keduanya maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa keduanya itu? Al-Quran dan Al-Hadits sebagai sumber utama hukum di dalam agama Islam, Pak, ya, seperti itu.